Dalam dunia bisnis, kaum muda yang pasti sangat dinamis memberikan keasikan tersendiri bagi seorang Chico. Dirinya dapat memberikan sebuah rasa kepuasan kepada pelanggan setia. Tangan ya, kebetulan saya juga alhamdulillahnya dapat jodohnya juga dari satu kantor itu kan. Kemudian setelah kita nikah, emang kita punya visi yang sama. Akhirnya oke yuk kita keluar bareng. Akhirnya yang ngerintis lagi mungkin ya. Nah pada awal ngerintis itu kan customer saya lama itu udah nggak tahu pada kemana ya. Jadi benar-benar mulai lagi dari nol gitu. Lantas suka duka apa yang Anda rasakan selama jalani bisnis? Ya lumayan sih, banyak ya. Apa yang paling diingat gitu? Ya, masih suka ketipu sama supplier gitu. Oh kok bisa? Itu gimana ceritanya? Ya kita cari supplier gitu, vendor lagi ya di salah satu kota, bukan di kota saya, di luar. Saya survei ya, datang ke tempat segala macam, terus ke tempat produksinya juga. Saya pulang kan ke tempat saya lagi, saya tanya-tanya buat update produksinya, itu dia selalu ini ya ngulur-ngulur waktu gitu, akhirnya sampai saya kesel lagi, saya samperin lagi ke sana, ternyata orangnya menghilang. Dan orang-orang yang di tongkrongan pada tutup mulut gitu, gak mau saya nombokin lagi model. Terus pernah juga waktu awal-awal ngerintis di tahun 2013 itu ya, pernah waktu itu ada teman saya yang kerjanya di radio, jadi dia nge-share dulu kan BB ya, nge-share gitu, nge-BC gitu ya, katanya siapa yang punya usaha mau dipromosin gratis radio, chat ya gitu. Nah, akhirnya saya oke lah chat, ternyata ada syaratnya itu harus dapat peserta. Jadi radio ini tuh lagi bikin acara lomba foto anak, harus cari peserta 10 baru bisa gratis gitu kan. Oke lah, akhirnya saya sanggupin tuh. Ternyata saya nggak dapet tuh pesertanya. Akhirnya saya nyerah. Waduh gimana nih? Harusnya saya ngundurin diri. Ternyata pas ngundurin diri kena penalti sebesar 500.000. Waktu itu saya kan masih kuliah gitu ya, dan penjualan kaos pun masih belum stabil kan. Wah, gimana ini 500.000 kan? Itu kan lumayan cukup besar ya. Akhirnya saya tuh dibantu sama ibu saya. Jadi ibu saya keliling ngejual-jualin kaos gitu. Dan alhamdulillah dapat bisa buat bayar penaltinya itu. Apa asiknya berbisnis yang Anda rasakan? Asiknya pertama kita bisa memberikan kepuasan ke customer sih, ke klien. Apalagi ya itu utamanya supaya kita bisa terus ngasih produk yang berkualitas kan, nggak asal gitu. Selain itu ya sebenarnya bisa fleksibel waktunya juga kan, waktunya fleksibel, bisa lebih banyak juga berkumpul dengan keluarga gitu. Oke. Dan bisa ngembangin sesuai sama passion diri saya sendiri gitu, jadi bisa ngembanginnya lebih enak. Menjalani sebuah bisnis di usia muda sangatlah penting bagi seorang Chico. Dirinya merasa tidak akan pernah tahu di masa depan akan seperti apa. Ia juga mengatakan jika tidak memiliki bisnis di usia muda akan merasa kebingungan saat mengalami musibah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut Anda, pentingkah berbisnis di usia muda? Sangat penting sih. Boleh diceritain. Apalagi di zaman sekarang itu kan kayaknya udah banyak pebisnis-bisnis yang mulai dari zaman sekolah. Udah banyak banget bisnis muda. Ya kayak contohnya kita nggak tahu kan ke depannya gimana ya, kayak saat ini pandemi gitu kan, tiba-tiba banyak yang di PHK segala macam. Sedangkan mereka nggak ada bakat dalam berbisnis, itu kan kayaknya mereka juga kerepotan gitu ya. Gelagapan mau ngapain nih setelah PHK? Apakah hanya menyalahkan pemerintah gitu kan? Ya kan nggak juga. Pemerintah juga udah pusing. Ngasih solusi-solusi terbaik ya. Sedangkan ya kitanya juga harus mikir juga gitu. Apalagi saat pandemi seperti ini. Jadi mau nggak mau kan banyak juga tuh yang mulai bisnis. Saya juga sebenarnya kalau flashback lagi itu mulai jualan itu sebenarnya dari SD. Tapi itu asal-asal jualan aja. Jadi saya punya mainan-mainan gitu ya. Saya kumpulin, saya masukin, saya packing ke dalam plastik, kemudian saya ikat tali,
Jadi kayak mainan SD yang lotre asik. narik-narik. Nah, tapi itu saya nggak ada benang kosongnya, jadi full mainan semua. Yang beli itu tetangga saya, teman-teman tetangga aja. Jadi dia cuma bayar 200 perak, ya udah tarik tuh dapat mainan mobilan, dapat mainan robot gitu. Oh, berarti Seru aja gitu, seneng. Memiliki orang tua yang juga seorang pebisnis, tanpa disadari membuat Chico terjun ke dunia bisnis yang sama, yakni bisnis kreatif industri. Apakah dari keluarga ada yang jadi pebisnis juga? Orang tua, iya, bapak percetakan. Cuma mas ya, walaupun bapak punya percetakan, tapi kan setiap liburan itu saya selalu disuruh sama ibu saya untuk, Ciko bantuin sana ke kantor bapak gitu ya. Bantuin, tapi saya selalu nggak mau itu. Apa ya, setengah hati. Bantuin sana. Ya kadang-kadang saya ke sana terus ikut bapak nganter barang ke klien segala macam gitu kan. Iya, tapi sering nggak maunya gitu. Selalu ngeles kalau disuruh ke sana. Nah, ngomong-ngomong, Tapi ngomong-ngomong, kalau ngejalanin ini nggak tahu lama-lama enak juga ya gitu. Peranan serta dukungan dari orang terdekat seperti keluarga tentu merupakan elemen penting dalam membesarkan sebuah bisnis. Itu pula yang dirasakan oleh Chico pada bisnis kreatif fashionnya. Bagaimana dukungan orang tua terhadap bisnis yang Anda jalani? Wah, sangat luar biasa sih supportnya. Untuk modal awal pun waktu dulu tahun 2013 itu dimodalin sama ibu saya. Jadi sekitar 1,5 juta kalau misalnya modalnya untuk beli kaos dan untuk bayar sablonnya. Untuk bapak sih sebenarnya, walaupun saya mau nggak mau gitu bantu di percetakannya gitu ya waktu kecil itu, tapi bapak itu tiba-tiba manggil temennya yang jago desain, jago setting, manggil ke rumah, sini Ciko, gitu, belajar desain. Oke. Saya belajar dan itu saya mulai tertarik tuh. Oh, dia waktu itu belajarnya Photoshop ya. Mulai tertarik, seru juga ternyata ngedesain-desain itu ya. Mungkin dari desain itu akhirnya saya punya passion di bidang desain grafis gitu. Padahal waktu zaman sekolah pun saya belajar Corel Draw. Itu nggak masuk sama sekali ke otak saya. Iya, nggak ngerti sama sekali, nilai jelek kayaknya waktu itu Corel Draw. Tapi setelah itu mulai ada perubahan pola pikir kali ya. Jadi akhirnya saya menikmatin gitu. Oh, ternyata desain grafis itu asik gitu. Ya akhirnya saya bikin sampel-sampel desain kaos segala macam. Ya itu sebenarnya saya jualan desain awalnya. Karena saya nggak bisa produksi sablon, nggak bisa produksi kaos, ya kan? Gitu. Berapa jumlah pekerjaan yang Anda miliki saat ini? Saat ini sih hanya tinggal 2 ya. Jadi bagian produksi dan packing aja. Tuh. Terjadinya pandemi selama 1 tahun lebih membuat sektor ekonomi terguncang. Bahkan tidak sedikit para pebisnis yang terpaksa gulung tikar lantaran kekuatan daya beli masyarakat yang cenderung menurun. Hal itu pula yang dialami oleh bisnis kreatif industri yang dijalani oleh Chico. Seberapa besar efek pandemi pada bisnis yang Anda jalani? Bisnis Mas Chico sendiri, Wong Kene ini. Lumayan mas, untuk di kaosnya itu anjlok banget. Bisa 80% kayaknya anjlok.